Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini aku sama Raisa bakal bincang-bincang, ngobrol-ngobrol seputar pertemanan, bestie, sahabat. Nah, jadi aku udah bikin beberapa pertanyaan. Aku sama Raisa bikin beberapa pertanyaan. Nanti bakal kita jawab pertanyaannya gitu. Nah, pertanyaan pertama dari aku dulu ya. First impression ke aku gimana sih? First impression ke Raisa ya waktu itu. Kan kita temenan udah hampir 4 tahun. Nah, dulu tuh pas kelas 7, aku tuh ngeliat dia kan kayak pakai kerudung panjang gitu kan. Kita kan ngelingkar gitu ya, duduk ngelingkar gitu di aula. Di asrama. Terus abis itu aku ngeliat dia kerudungnya panjang gitu, terus kayak ini mah anak ustazah lah gitu, udah anak ustazah gitu. Sementara kan kayak udah kayak aku ngeliat dia tuh dia mah basicnya tuh pesantren gimana gitu, kayak dulunya tuh pasti pernah belajar agama gitu. Sementara kan aku kan dari negeri ya, di sekolah negeri gitu, jadi kayak yang ya udahlah gitu, kayak udah aku ada tereliminasi gitu. Tapi kan kayak aku juga awalnya dari negeri, aku juga emang negeri. bukan dari SD yang keislaman, enggak sih, aku juga sama dari negeri. Terus kalau misalkan aku ya pertama kali ngelihat Dila itu kayak orangnya jutek, udah mah kayak dari awal ketemu tuh dia milih temennya sama yang dari sisi perawakan itu tuh sama yang tinggi gede gitu lagi, udah mah jutek. Jadi kan kayak dari awal tuh kayak ini mah orangnya kayaknya susah deh buat diajak gaul gitu loh, kayak orangnya jutek lah, kayak galak gitu. Padahal enggak ya guys. Terus pertanyaan kedua, bestie di mata kamu. Bestie di mataku, sedikit cerita. Jadi dulu tuh waktu kayak waktu SD atau enggak kayak waktu SMP sih ya, SD SMP, aku suka bikin puisi kan. Nah, pernah di salah satu puisi itu waktu aku masih SD aku bikin puisi di mana judulnya itu Pertemuan yang Dinanti judulnya. Tapi ini judul puisinya itu dia bukan isinya itu tentang harapan aku yang pengen ketemu sama seorang teman, seorang sahabat yang dimana dia itu bisa ngajak aku kepada kebaikan, selalu ngingetin lah, biasa kayak gitu kan. Nah, aku juga nggak ngerti kayak aku lupa gitu kenapa sih alasan aku bikin itu, karena sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi juga teman-teman aku waktu SD tuh kayak baik-baik sih mereka juga gitu. Cuman kan mungkin karena aku diminta untuk masuk pesantren, jadi kan kayak aku di ekspektasi aku tuh berarti kalau misalkan kita masuk pesantren berarti kita bakal ketemu sama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik lah. Jadi kayak mungkin aku berekspektasi kayak aku berharap gitu kalau misalkan aku bisa ketemu sama temen yang baik, yang bisa ngajakin kepada kebenaran. Terus makanya mungkin di situ aku bikin puisi gitu kan. Nah, setelah masuk pesantren di situ kita kan sering tuh ya diceritain tentang kisahnya sahabat, dimana kayak banyak lah cerita-cerita sahabat, apalagi ketika ceritanya antara muhajirin dan ansor, muhajirin dengan muhajirin gitu kan, kayak kayak kok persahabatan mereka sampai segitunya banget sih, kok bisa sih, kayak sampai ketika ini aja waktu Rasulullah baru ke Madinah ya, para sahabat baru ke Madinah, bahkan orang-orang Ansor tuh kayak nawarin mau tinggal di mana gitu loh, kayak bahkan kayak istrinya aja tuh mau dikasihin, sok coba pilih yang mana, hartanya coba apa aja yang mau ambil gitu kan, bahkan sampai kayak gitu. Kayak kok bisa ya kayak ada orang yang sampai segitunya banget gitu kan. Nah, dan kayak aku pengen gitu punya temen yang kayak gitu. Nah, akhirnya waktu SMP tuh kayak pengen banget nyari banget temen yang bisa kayak yang berteman sama aku tuh dia bisa bersikap layaknya muhajirin ke ansor gitu, kayak itu kayak kayak pengen banget kayak gitu kan. Nah, tapi di sana kayak kalau dipikir-pikir lagi akhirnya kok aku nggak nemu sih temen yang kayak gitu kan. Kayak mana sih temen, udah apalagi kan ini di pesantren, harusnya kan kayak teman-teman di pesantren tuh kayak yang baik, yang ngasih apapun, gitu, yang bisa ngingetin apapun gitu kan, kayak ya. Nah dan kayak ternyata ketika dipikir lagi kayak loh, kok aku kayak orang yang kurang bersyukur gitu loh. Nah, kenapa? Karena gini loh, kayak waktu aku di SD ya tadi aku bikin puisi kayak gitu, aku berharap ketemu sama temen yang bisa ngajakin kepada kebenaran. Sebenarnya Allah udah ngasih di pesantren itu, Allah udah ngasih gitu loh. Nah, tapi karena di pesantren aku punya ekspektasi yang lebih besar lagi, akhirnya aku lupa buat bersyukur gitu loh, dan malah tadi tetap nyari temen yang
pengen apa ya, pengen gini, yang kayak gini proses kayak gitu aja gitu kan. Nah sementara kan ketika misalkan kita pengen ketemu atau apa ya, ketika kita mencari suatu kesempurnaan lah ya, kita nggak bakal pernah nemu kemanapun gitu kan, karena kesempurnaan itu dibentuk bukan dicari gitu loh. Ketika kita pengen tadi ya, pengen punya teman yang dimana kayak Muhajirin dengan Ansor, nah makanya kita bentuk dulu diri kita, bisa nggak sih kita kayak Muhajirin dengan Ansor gitu kan. Dan ketika kita udah pantas gitu kan, ketika kita udah bisa jadi teman yang baik, insya Allah kok Allah juga bakal mempertemukan kita dengan orang yang baik juga, yang bisa kita berteman itu layaknya Muhajirin dengan Ansor gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya besti di mata aku pengen apa ya, bisa di mata aku kita yang sama-sama satu visi misi saling membantu buat tadilah ngajak kepada kebaikan. Nah iya, satu visi misi, satu cita-cita gitu ya. Berarti kan karena gini loh, banyak orang yang berteman itu karena alasannya kayak satu fandom, satu tempat kursus, satu sekolah, satu ini satu itu gitu kan. Dan akhirnya dia nggak mau berteman sama yang lain karena dia beda gitu kan. Padahal kebayang kalau misalkan dia cuman mengandalkan sefrekuensinya itu hanya karena itu tadi gitu ya, yang nggak akan kekal gitu. Karena kan kalau aku ya mandang best itu kayak gimana, selama aku berteman gitu, selama sampai detik ini yang aku rasa pertemanan paling kuat itu adalah karena Allah gitu. Kenapa? Kan di Islam itu ada sister lillah ya, istilahnya di sister lillah gitu. Di situ aku ngerti kalau sister lillah itu apa namanya, yang mereka berteman karena Allah itu tuh bakal kekal, karena kan Allah juga punya sifat kekal kan, jadi kekal abadi gitu. Jadi aku ngerti kenapa kita harus berteman atau mencintai segala sesuatu itu harus karena Allah gitu. Ya Muhajirin dan Ansar juga gitu kan, karena pertemanan yang satu visi misi in the same track gitu ya, dia pasti kayak contohnya gini, visinya sama mungkin mengejar ridho Allah gitu, tapi kan harus ada misi yang membangun itu untuk jadi ya apa ya, ibaratnya kalau kita lagi naik kereta nggak mungkin kan kita nggak di relnya gitu kan. Nah jadi visinya itu visinya itu ridho Allah, nah relnya ini misinya itu kayak ikutin semua rulesnya Allah gitu kan. Ya kalau kita bingung gimana sih rulesnya Allah gitu ya, kayak kita bisa contoh Muhajirin Ansor itu tadi kan itu. Nah iya kan, terus juga dalam Al-Muwatta ya, di situ ada salah satu hadis di mana Rasulullah SAW itu bersabda, Allah SWT berfirman, kecintaanku atau kasih sayang aku itu tuh untuk orang-orang yang dimana dia saling mencintai karena aku, orang yang saling berkumpul karena aku, orang yang saling mengasihi karena aku, dan orang yang saling mengunjungi karena aku gitu kan. Nah makanya kan kita punya tujuan hidup, pasti kan kita pasti punya tujuan hidup, dan dimana tujuan hidup kita itu ya untuk menggapai ridho Allah, menggapai cintanya Allah. Nah dimana dan Allah bilang bahwa kasih sayangnya Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah gitu kan. Makanya tadi kan seperti yang Dila bilang bahwa sesuatu yang dia disandarkan kepada yang kekal, maka itu akan kekal. Nah sama kayak hubungan kita persahabatan gitu ya, hubungan kita ya maksudnya ketika kita bersahabat karena Allah gitu kan. Nah di sana itu yang pertama ya, kita pasti hubungannya kekal, karena Allahnya juga kekal gitu kan. Kita menyadarkan hubungan ini karena Allah. Nah, dan yang kedua, ketika kita berhubungan karena Allah gitu kan, Allah bilang bahwa kecintaanku gitu kan akan diberikan kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku gitu kan. Jadi menyertai gitu. Dan kalau tujuan kita menggapai ridho Allah, itu kan udah sama banget gitu. Kita berarti udah di track yang tepat lah gitu kan. Tinggal kita melanjutkan. Udah di track yang tepat, terus jadi benar gitu, nyampe tujuan gitu kan. Kalau misalkan kayak sebatas barang-barang sebatas tadi ya sama fandom, atau misalkan sama-sama suka hangout, itu kan kayak ya sebatas itu doang berarti pertemanannya, kayak nggak bakal kayak dari hati ke hati obrolan itu kan kayak nggak ada. Karena kalau orang udah beda sudut pandang tuh susah, udah beda persepsi tuh udah beda aja susah gitu. Yang satu misalkan suka ini suka itu, jadi gimana ya, kalau beda gitu sama yang aku rasain gitu berteman di dalam Islam gitu ya dimana itu kan karena Allah ya, Allah tuh satu kan rules-rulesnya tadi gitu ya, dan Allah tuh kan dan Islam itu kan mengatur seluruh aspek kehidupan gitu, bahkan sampai pertemanan pun diatur gitu kan ya sama Islam. Jadi kalau misalkan jadi kita udah nggak bingung lagi gitu, kayak ini tuh bener apa enggak, ini tuh gini apa enggak gitu apa enggak gitu. Jadi enggak
perbedaan persepsi itu udah nggak ada gitu. Mungkin kalau misalkan kayak dia beda di sisi ini, kita beda di sisi itu, tapi ya sama aja gitu. Mau jalan mah bukan jalan tuh, mau cara mah sama aja, tapi yang penting tuh ke ridho Allahnya tadi gitu. Nah kalau misalkan tadi kan kayak Dila bilang kalau sekedar teman hangout, sekedar teman sama-sama satu fandom. Nah kadang kan kayak kalau misalkan pertemanan kita hanya tadi ya, itu kan berarti disandarkan ke sesuatu yang nggak kekal tuh, sesuatu yang nggak kekal. Nah udah gitu ya berarti pertemanan yang juga mungkin bisa jadi nggak kekal juga, atau bahkan nggak berkualitas kan. Nah sementara tadi Dila bilang bahwa Islam itu udah ngatur, ada rules dalam bertemanan tuh kayak gimana. Nah kayak kadang gini nggak sih, kadang kalau misalkan kita berteman hanya karena sekadar berteman, di dalamnya tuh kalau cewek ya kadang kayak suka ada gibah-gibahnya gitu loh gitu kan. Nah padahal kayak dalam Islam gibah itu nggak boleh. Nah yang kalau dalam Islam ya ketika misalkan kayak hangout boleh tapi kayak ada aturannya gitu. Ketika misalkan apa ya, ketika kita hangout nih ya terus kayak ngobrol, nah nyampe kena gibah, dah kayak udah mah pertama gibahnya nggak boleh. Dan dimana aturannya itu dalam Islam, dalam pertemanan, bahwa kalau sebisa mungkin gitu loh, seorang muslim itu dia harus menjaga nama baik temannya, nama baik saudara muslimnya gitu loh. Itu kan apa ya, tadilah itu aturan Islam untuk pertemanan gitu loh. Kan hal semacam itu aja diatur kan. Nah atau misalkan kayak dalam Islam itu apa ya, yang lebih utama nih ya, yang nggak gini, kadang gini, kita tuh suka iri nggak sih, kayak misalkan ya Dila punya temen si A nih ya. Nah tapi si A itu dia juga punya teman si B gitu kan, punya teman si B. Nah dan di mana suka curi-curi gitu kan. Nah si A itu lebih dekat ke si B daripada ke Dila gitu kan. Nah kadang suka gini nggak sih, kadang kalau aku sendiri pernah ya kayak ngerasa kayak kok aku udah sering sama dia, bareng sama dia, tapi kok dia malah main sama yang lain. Atau misalkan kayak emang aku kurang apa sih gitu, kurang ngasih apa, kurang bareng apa, padahal kita udah sama bareng gitu kan. Kayak nah tahu nggak sih di situ tuh gini loh, aku pernah nemu satu hadis di mana yang lebih utama di antara dua orang yang saling mencintai karena Allah itu yang paling cinta terhadap saudaranya. Jadi kalau misalkan kita nih ya tadi ya kayak Dila, misalkan Dila tuh sayang sama si A gitu kan, sayang sebagai teman, tapi misalkan si A lebih sayang kepada si B, itu nggak apa-apa. Tapi kayak kenapa? Tapi yang dilihat tuh cintanya itu. Iya cintanya itu gitu loh. Ketika misalkan kayak karena tadi ya, misalkan berarti kan di antara Dila sama A itu misalkan ya yang lebih sayang itu kan di antara berdua itu kan Dila nih, misalkan Dila nih. Nah makanya dan di sana Allah pasti akan memberikan keutamaan gitu loh buat Dila karena tadi punya rasa sayang terhadap saudaranya. Jadi kan kayak adil nggak sih gitu, Allah tuh adil gitu loh. Kayak kadang pas waktu baca hadis itu ya kayak takjub banget, kayak ih masya Allah gitu, ternyata Allah perhatian ya gitu. Jadi emang gak cuma diatur kayak disuruh-suruh gitu doang, nih kamu harus kayak gini ya, tapi emang apa ya, ngasih efek ke kitanya juga, efek tenang, efek kayak oh iya tentram banget gitu, oh iya kayak gini, oh adil banget cuy. Jadi gitu. Ketika misalkan kita ngikutin seluruh kehidupan kita berdasarkan kepada Islam, berdasarkan kepada Allah tuh kita nggak bakal pernah rugi gitu loh. Nggak akan pernah kayak aduh besok kan kayak gitu malas dalam hidup tuh kayaknya nggak ada deh. Kalau aku yang nanya, aku nanya lagi, kalau Dila nih kan kalau dalam ayat dikatakan dalam satu hadis bahwa ketika seorang muslim itu mendoakan saudaranya dan saudaranya itu nggak tahu kalau dia didoain, itu kan lebih gampang diijabah ya, lebih gampang terkabul doanya. Nah biasanya doa apa aja sih yang Dila panjatkan buat teman-temannya gitu? Satu ya, ini harapan, mungkin aku berharap ke Allah jangan pisahin aku sama mereka gitu. Karena gimana ya, sampai yang aku rasain sekarang itu aku bisa paham Allah, paham menikmat Allah itu ya salah satunya dari ini gitu, dari punya temen ini gitu. Dan ya Allah jangan pisahin aku sama mereka gitu. Ya Allah jangan tetap aku pengen kita tuh in the same track terus gitu. Karena kan ya Allah tadi gitu, aku nggak mau aku yang keluar dari jalan ini, atau aku nggak mau banget kalau sampai teman-temanku yang kayak gitu aku nggak mau banget. Pengennya ya udah sama-samanya terus istiqomah sama-sama istiqomah di jalan Allah gitu kan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya semoga nggak pencitraan gitu.
Maksudnya kayak apa sih, kan ada temen fake ya, istilah temen fake gitu. Padahal ya kalau fake ya berarti bukan teman gitu. Karena ya semoga aja gitu apa namanya, dia bener-bener teman-teman aku itu bener-bener mencintai karena Allah, itu bener-bener mencintai karena Allah. Jadi enggak kayak oh ya udah apa namanya cuman cocokologi aja gitu. Oh udah dia, oh cara berteman Raisa misalkan kayak gini, berarti aku kalau ke Raisa harus kayak gini gitu. Sementara kalau ke yang lain kayak gitu, berarti kan apa ya, itu nggak ada rasa gitu. Jadi nggak hati ke hati gitu kan, nggak kayak gitu. Nah dan aku ya salah satu doa yang aku panjatin tuh ke Allah, ya Allah kalau apa namanya sekolah emang pertemanan ini baik untuk kita berdua atau untuk kita yang lainnya gitu, ya jadikan teman kita tuh teman sampai surga gitu, jangan sampai kepisah kayak gini gitu. Karena emang karena kan kayak di Al-Quran aja nih ya, di Al-Quran aja tuh kayak ketika nanti di hari kiamat, kayak antara satu saudara dengan saudara yang itu pasti dia akan saling hujat, bukan saling kayak ya saling apa ya, menyalahkan lah gitu kan. Kenapa kayak kalau misalkan dulu di dunia kita bareng-bareng dan apa ya, bukan kebetulan sih, kayak ya kita pernah lah ya melakukan suatu keburukan bersama gitu kan. Nah pasti di akhir tuh nanti saling tuntut gitu, kayak kamu kenapa nggak ngingetin aku gitu, kamu kenapa gak ngasih tahu aku gitu kan. Ntar kayak bilang bahwa ya kamu kenapa mau, kamu kenapa ini, akhirnya kan itu nggak kebayang nggak sih kayak gimana persahabatan dulu ya bareng-bareng, kayak seneng bareng gitu, kayak kita jalan-jalan bareng, tapi ketika di akhirnya kita malah saling tuntut gitu kadang. Nah makanya perlunya kita berteman dengan orang-orang yang soleh, perlunya kita bertemu dengan apa ya, teman-teman yang dimana saling mengingatkan tuh kayak gitu loh, supaya seenggaknya ya di dunianya alhamdulillahnya kita bisa ditunjukkan kepada kebenaran, dan di akhirnya kita nggak diberatkan dengan tuntutan mereka gitu loh. Dan bahkan kayak harapannya ya, kalau aku tuh kayak pengen punya teman yang dimana justru ketika misalkan nanti di surga gitu, kayak ketika mereka udah masuk surga duluan sementara aku masih di belakang, mereka tuh bilang ke Allah, ya Allah kayak mana Raisa gitu, kayak temen aku mana dulu, dia yang selalu ngingetin aku, dia selalu yang menghibur aku ketika aku lagi futur gitu kan. Kita bareng-bareng dalam kebaikan, kayak dicari sampai akhirnya gitu kan, aku yang mungkin di belakang masuk surga tiba-tiba ditarik gitu, kayak ayo masuk surga sekarang gitu kan. Kayak pengen gak sih apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari obrolan ini ya, kalau dari aku, pertama kita jangan terlalu berharap ke orang lain. Aku jadi inget kata-kata Satria yang ini, ketika Anda berharap ke manusia itu adalah pintu dari kecewa gitu. Jadi ya udah berharapnya tuh panjatin aja gitu sama Allah gitu, langsung aja berharapnya ke Allah gitu, biar nanti ya itu nggak jadi kecewa gitu. Karena kita nggak pernah tahu latar belakang orang itu seperti apa, dan kita nggak tahu kedepannya dia bakal kayak gimana gitu. Udah mah Allah itu kan maha membolak-balikan hati, jadi langsung aja ke maha yang membolak-balikan hati itu gitu. Semoga Allah menetapkan hati kita di jalannya Allah, dan bisa terus jalan bareng-bareng sampai surga gitu. Dan tadi ya yang kedua juga gitu, kalau pertemanan kita gitu landaskanlah kepada sesuatu yang kekal. Nah kenapa? Karena ketika kita menyerahkan sesuatu kepada yang kekal, maka hal itu pun akan menjadi kekal. Layaknya persahabatan, ketika hanya disandarkan kepada kesenangan dunia semata, maka ya berarti usianya hanya sampai di dunia saja. Tapi ketika kita menyandarkannya kepada Allah gitu kan, maka persahabatan itu akan kekal sampai ke surga. Dan apa ya, bersyukurlah ketika kita masih bisa berkumpul, masih bisa bertemu dengan orang-orang yang dimana mereka menyayangi kita tulus karena Allah gitu kan. Nah kenapa? Karena tadi Allah itu kekal, jadi sampai kapanpun ketika kita gak punya apapun, karena dia yakin bahwa Allah akan membalas kebaikannya gitu kan, akhirnya dia rela ngelakuin apapun buat saudaranya, meskipun saudaranya gak bisa ngebahas dia dengan materi. Berbeda ketika kita bersahabat hanya karena kepentingan belaka, ketika kepentingannya itu udah habis, maka persahabatan juga habis gitu loh. Nah, makanya semoga kita senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang sayang sama kita, yang mau yang mau kita itu sama-sama baik, sama-sama saling menyayangi lah di jalan Allah, dan karena tujuan yang sama, yaitu menggapai ridhonya Allah gitu kan, meskipun nanti dilewati dengan cara-cara yang berbeda gitu loh. Ujian-ujian yang berbeda.
gitu. Ya, Sampai sini aja kali ya. Ya, Sekian aja bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini. Semoga bisa diambil hikmahnya ya gitu. Jangan lupa komen di bawah apa aja sih yang bisa kalian ambil dari obrolan-obrolan kita. Jangan lupa follow Instagram kita juga ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.